Halo Bre, ketemu lagi. Ya Bre, kita melanjutkan lagi ya karena kemarin ada karakter baru si Ultra Tarles ya Bre ya. Kali ini seperti biasa ya kita akan showcase. Ini ya Bre, kita akan menjelaskan ya. Aneh bakal menjelaskan pasif dan skill dari Ultra Tarles. When are you going to get it? Membahas ya Bre ya, apakah nanti kita bisa ketemu untuk counternya. Untuk Ultra Tarles ini biru dan tipe defense ya Bre ya. Di komunitas luar itu banyak yang nge-skip katanya buat Legend Fest. Tapi alasan utamanya adalah karena dia biru dan dia tipe defense lagi dan dia dapat pasif double defense ya Bre yang kemarin udah ada di Goku LL. Jadi dianggapnya itu kayak ultra pelengkap lah. Tapi kita lihat ya Bre ya. Ada yang bilang juga dia OP. Nah sekarang kita lihat ya Bre ya, dari pasifnya apakah dia OP ataukah dia cuma pelengkap. Lanjut untuk detail kita skip. Untuk status, untuk tambahan cardnya nggak ada ya, strike 15 nya normal. Tagnya untuk tag saya TCC Powerful Opponent Saga from the Movie. Art ya Bre, art untuk strike setiap kali Tarles pakai strike apapun ya Bre ya, itu punya 10% kesempatan mengurangi satu Dragon Ball lawan ketika kena punya Blast Armor. Ini lumayan kuat ya Bre, apalagi kalau dia punya tipe anti convergence. Lanjut untuk blastnya, blast juga sama ya Bre, punya 10% kesempatan untuk mengurangi Dragon Ball lawan kalau kena, dan dia nggak ada batasan Bre. Jadi setiap kali Tarles tuh pakai strike atau blast, dia ada kesempatan 10% untuk mengurangi satu Dragon Ball lawan. Ini menurut ada 10% juga gede banget ya kesempatannya ya Bre ya, 1/10. Untuk bluenya, Calamity Blaster deal massive impact damage. Ketika aktif 30% damage tambahan, ngekunci blue lawan, dan kartu yang dikunci ini nggak bisa dipakai selama 3 detik. Ini kena nggak kena ya Bre ya, efeknya akan aktif. Kalau unit gauge-nya paling nggak ada di 20% atau lebih, itu mengkonsumsi atau memakai 20% unit gauge dan mengaktifkan efek ini. Efeknya adalah minus 30% untuk defense lawan selama 3 detik, terus jadi tipe netral selama 3 detik plus armor ketika menang. Kalau menurut Anda itu sampai sini masih biasa aja Bre untuk efeknya ya, belum ada yang istimewa untuk bluenya. Ada tujuannya Bre, Cold Hearted Mockery. Secara random naruh satu kartu baru, balikin ke 30, 20% damage tambahan selama 15 detik, mengurangi kill lawan 20, ngasih semua musuh minus 1 level kecepatan penarikan kartu selama 10 detik. Terus kalau unit gauge-nya paling nggak ada 20% atau lebih, itu memakai 20% unit gauge dan mengaktifkan efek tambahan. Efek tambahannya adalah nambah kecepatan penarikan kartu 1 level selama 10 detik yang bisa di stun ya Bre ya. Terus ngasih musuh, terus dapat upgrade ya Bre ya, minus 3 detik untuk waktu standby. Akan ngereset ketika karakter ini switch. Terus kalau cancel semua atribut negatif. Masih sama ya Bre, belum terlalu istimewa ya. Lanjut untuk ultinya, Meteor Burst deal supreme impact damage plus the following effect to self. Ketika diaktifkan 20% damage tambahan untuk ulti, terus jadi anti endurance. Dan seperti biasa ya Bre, kalau unit gauge kita punya 20 atau lebih, maka 20% memakai 20% unit gauge dan mengaktifkan efek tambahan. Efek tambahannya adalah 30% damage tambahan untuk ulti selama 3 detik, 20% damage tambahan untuk satu tim selama 30 detik, dan mengurangi waktu standby satu tim 10 detik. Artinya apa? Dan punya blast armor ya. Artinya apa? Artinya ketika Tarles ini pakai ulti dan 20% unit gauge-nya itu kepake, itu sama aja satu tim itu bisa langsung turun ya Bre ya. Bisa langsung turun dan menambah damage satu tim 20%. Oke. Lanjut ability ya. Main ability-nya Come and Get Me. Narik ulti, balikin nge-heal 25%, balikin lagi 60, balikin Vanishing Gauge 100%, jadi habis ngilang, main ability bisa ngilang lagi. Terus apply atribut downgrade 20%, minus 20% untuk defense lawan selama 20 detik. Biasa aja Bre ya. Oke.
Ultra ability, bre. Resonance of Force Saga from the movie. Kalau karakter ini ditaruh di leader, itu akan mengaktifkan efek 30% damage tambahan dan 30% tambahan untuk kecepatan ki. Dan kalau Tarlos ini nggak di slot leader ya bro ya, akan mengaktifkan tambahan buff per karakter dari Saga from the movie. Tambahannya adalah 5% damage tambahan dan 5% kecepatan penarik dan 5% kecepatan ki. Up to 3 support member will be entered. Jadi intinya ini kalau ditaruh di slot leader akan dapat tambahan buff 30% untuk damage tambahan dan kecepatan ki. Kalau nggak di slot leader itu dapat 5% setiap karakter Saga from the movie. Terus up to 3 ini yang di bench ya bro ya. Lanjut Z ability-nya 28% tambahan. Ini bintang 0 ya bro ya. Untuk Saga from the movie, strike dan blast defense. Lanjut untuk pasif bro. Pasif satunya Antagonist of the Stars. Apply the following effect to self. Ketika battle dimulai, ngisi unit gauge 70%, 180% damage tambahan, mengurangi damage diterima 70%, 70% tambahan ki, ya kecepatan ki, tambah kecepatan penarikan kartu 1 level, minus 10 untuk cost blue, terus mengurangi ini ya bro, damage impact, explode dan pierce sebesar 10%. Oke. Terus the following effect occur ketika karakter ini memasuki battle, narik kartu hijau aktif 2 kali, balikin ke 30, 40% damage tambahan nggak bisa di-cancel, aktif 1 kali, permanen berarti ya. Secara random menghancurkan 1 kartu lawan. Juga 50% tambahan untuk unit gauge charge rate. Artinya apa? Artinya adalah 50% kecepatan pengisian unit gauge kalau ada satu tim yang kalah. Ini kecepatan ngisi unit gauge ya bro ya, bukan tambahan 50%. Lanjut, the following effect occur. Setiap kali karakter ini memakai strike atau blast, itu mengkonsumsi 20% atau memakai 20% unit gauge. Kalau unit gauge kita paling enggak ada 20 atau lebih, aktif 1 kali. Efek ini akan efek ini akan reset ketika karakter ini switch. Tambahan 15% damage tambahan selama 10 detik. Terus ngasih semua musuh minus 10% untuk efek regen. Kayaknya aktif 1 kali ya bro ya, jadi nggak setiap kali kalian pakai strike itu mengurangi 20 ya, harusnya enggak ya, karena dia aktif cuma 1 kali, aktif once ya, aktif once. Lanjut, setiap kali Tarus ini kena serangan dari lawan itu mengkonsumsi 20% unit gauge, aktif 1 kali ya, kalau kita punya 20% atau lebih unit gauge. Efek ini akan reset ketika karakter ini switch. Oke. Efeknya adalah nge-heal 3%, ngasih semua musuh tambahan 10% damage diterima. Ya agak aneh, agak ribet ya bro ya mengaktifkannya ya. Lanjut, pasif 2 ya bro ya. Amaze Unique Power. Punya Convergence untuk strike, bisa dikombo pakai blue. Terus ketika Convergence mengkonsumsi atau memakai 20% unit gauge, 20% ya, 20% unit gauge. Terus ngasih semua musuh minus 10% untuk kekuatan strike dan blast musuh selama 10 detik. Remain undefeated and following effect. Ini ketika Tarles kalah ya bro, nyawanya 0, itu dia punya comeback, bahasanya sih comeback ya. Itu efeknya adalah ketika dia kalah ya bro ya, itu secara random narik paling banyak 4 kartu, kalau kita punya 3 atau kurang, balikin nyawa 70%, balikin ki 100, terus mengisi unit gauge kita 100%, 25% damage tambahan, 20% tambahan untuk strike dan blast damage, terus minus 5 untuk semua kartu kita. Terus jadi kebal penghancuran kartu selama 20 detik, kebal pengurangan ki selama 20 detik, terus jadi tipe netral untuk damage, nggak bisa di cancel. Ini nggak dapat sana ya, berarti dia setelah kalah, setelah dia comeback, dia jadi tipe netral bro. Jadi kita pakai elemen hijau pun juga damage-nya, perhitungan damage-nya nggak dihitung ya, karena dia dianggap elemennya sama. 15% damage tambahan untuk satu tim, mengurangi ki lawan 100, mengurangi finishing gauge lawan jadi 0, mengunci rising rush lawan 5 detik, terus ngasih semua musuh plus 50 untuk semua cost kartu selama 3 detik, ngekunci main ability lawan selama 5 detik. Efek ini nggak bisa disefek karena aktif bro. Efek ini nggak bisa aktif oleh self destruct apa ya, bundir ya bro, bundir menghancurkan diri sendiri. Efek ini nggak bisa aktif ketika co-op atau full power battle. Sampai sini udah ketahuan ya bro ya. Kelemahannya Tarles adalah, kelemahan comebacknya Tarles adalah kalau musuh pakai self destruct atau menghancurkan diri sendiri. Misal Chaozu, Cyberman,
terus si Vegeta, Majin Vegeta yang merah itu bisa nge-cancel efek ini bre. Gradually charge, ini secara perlahan-lahan atau terus menerus itu ngisi unit gauge kita sepanjang waktu. Terus the following effect occur every time this character consume. Setiap kali Turles ini memakai unit gauge itu ada dapat tambahan efek ya bre. Tadi kan kalau pakai kartu hijau, blue multi pakai unit gauge. Nah ketika pakai itu dia dapat tambahan efek. Efeknya adalah nge-heal 10%, terus balik lagi 30 dan jadi anti cover charge selama 10 detik, mengurangi kill lawan 20, terus nge-cancel on attribute dominance dan juga menghilangkan semua efek negatif ketika nyawanya itu 30% atau kurang dan ketika serangan musuh berakhir. Udah itu doang. Menurut aneh ya bre, di atas kertas Turles ini kurang bagus bre. Kenapa? Yang pertama dia pengaktifan kartunya untuk tambahan efek hijau, biru, ulti itu memerlukan unit gauge untuk tambahan efeknya. Terus unit gauge nggak bisa diisi ya bre ya. Dia maksudnya kita nggak bisa ngisi secara manual, dia terisi otomatis dan pelan-pelan keisi, dan dia ngisinya tuh bakal lebih cepat kalau ada satu tim kita yang kalah. Yang mengerikan dari Turles cuma dia strike sama blastnya itu bisa mengurangi Dragon Ball kita. Terus ketika dia revive bre, atau comeback ya. Jadi kalian yang perlu kalian perhatikan adalah ketika Turles ini nyawanya udah 0, dia comeback, itu dia jadi tipe netral ya bre ya. Jadi pakai karakter hijau pun damage-nya nggak akan sesakit sebelum comeback. Dan kartu hijau jadi intinya itu Turles tuh sama kayak Shelled lah. Elemennya itu dianggap sama ya bre, sama semua musuh dia. Kecuali Mas Giblet ya, Mas Giblet itu menang semua elemen karena dia elemen dark. Intinya ya itu bre, terus dia dapat banyak banget efek tadi ya. Terus yang perlu kita perhatikan adalah dia bisa mengurangi vanish kita, ngekunci main ability, ngekunci rising rush, terus mengurangi ki kita, cost kita nambah 50. Gimana cara ngontrolnya bang? Gampang, kalian tinggal diem aja bre, terus switch. Karena switch kita nggak kekunci tadi ya ketika kita cek ya. Jadi ini bisa kemampuan comebacknya si Turles ini bisa di counter pakai ini bre, pakai counternya Ultra Gogeta 4 ya. Atau kalau dia pakai strike bisa di counter pakai Ultra Gohan. Ini kalau udah ketemu Ultra Gohan nangis dia bre, yakin aneh. Untuk saat ini di PvP dia mungkin sangat amat OP karena dia dapat tambahan buff PvP. Buat kalian yang nggak tahu ya bre, setiap season itu ada yang namanya boost karakter atau karakter yang dapat buff dari PvP yang damage-nya lebih gede ya bre. Dan yang setiap kali aneh pakai itu biasanya di luar itu ya bre. Cuma pengen nunjukin aja kalau kalian tuh gak harus pakai meta untuk bisa kompetitif di PvP. Yang penting kalian main skill sama pasif. Jadi buat aneh pribadi kesimpulannya di atas kertas Turles ini tidak terlalu mengerikan bre. Kecuali memang ketika dia comeback. Comebacknya pun juga nggak sama kayak Ultra Frieza ya bre ya. Ini juga jadi nilai minus untuk komunitas DBL karena anggapannya itu ketika comeback kayak Frieza itu dia bisa ngasih damage. Sedangkan ini bahasanya comeback tapi menurut aneh malah kayak indestructible, revive dan indestructible antara itulah. Dia nggak bisa kita apa-apain tapi dia dapat immunity sementara ya bre, dan ngasih efek-efek itu. Ya intinya gitu ya bre. Buat kalian yang summon atau mau summon, semoga penjelasan aneh ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Terus kalau kalian ketemu di PvP juga semoga kalian bisa nge-counter ya bre, karena counternya juga nggak terlalu susah. Dan buat kalian yang mau summon juga, aneh doain wangi bre, gacha kalian wangi ya. Sebelum kalian gacha ya bre, coba kalian lihat video aneh yang gacha Turles ini. Di sini aneh berhasil memecahkan satu teori yang kemungkinannya itu sudah 90% ya bre. Jadi kebenarannya itu valid 90% bre. Jadi kalian lihat aja itu. Nanti kita adu nasib di komen. Kalau kalian berhasil pakai teori aneh, jangan lupa komen juga bre. Oke bre, paling itu aja. Semoga membantu dan mencerahkan. Terima kasih sudah nonton. Arigatou.